Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini saya Ria Julianti dan teman saya Rosi Wirawirati akan mempraktikkan eh, proses keperawatan mengenai risiko perilaku kekerasan. Di sini kasus yang kami buat yaitu Nyonya A usia 20 tahun dibawa ke RSJ karena selalu menyendiri dan terkadang suka marah-marah. Saat dikaji, pasien merupakan salah satu mahasiswa yang sering dibully dan didapatkan bahwa Nona A sering dibully dari awal masuk kuliah. Saat ini pasien tampak tenang dan dapat diarahkan serta tidak muncul tanda-tanda kemarahan. Oke, kita mulai ya. Pertama yaitu strategi pelaksanaan pertama yaitu yang pertama mengucapkan salam terapeutik. Selamat pagi Mbak, perkenalkan saya perawat Ria yang bertugas di ruangan ini. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa? Nama saya Nona A. Baiklah, biasanya Mbak senang dipanggil apa? A aja. Oke, kalau boleh tahu tanggal lahirnya berapa ya Mbak? 16 Mei tahun 2002. Oke, bagaimana keadaan Mbak pada pagi hari ini? Apa yang Mbak rasakan? Kok sepertinya Mbak selalu berada di pojokan seperti orang ketakutan? Iya, saya saya sangat kesal. Oh, kayak gitu ya. Apa yang Mbak lakukan ketika Mbak merasa kesal dan ketakutan? Saya kalau merasa kesal, saya ingin dia suka kesal banget. Saya lebih baik menyendiri. Lebih suka menyendiri ya. Oke, kalau lagi kesal. Baiklah Mbak, bagaimana kalau saya akan periksa Mbak dulu dan menanyakan beberapa hal untuk mengetahui kondisi Mbak sehingga kita dapat bersama-sama mencari tindakan untuk menyelesaikan masalah Mbak yang hadapi tujuannya agar perasaan Mbak lebih tenang. Bagaimana apakah Mbak bersedia? Iya, bersedia. Baiklah, bagaimana jika kita berdiskusi selama 20 menit? Eh, kalau boleh tahu, Mbak tempatnya mau di mana? Di taman aja. Baik, di taman ya. Sekarang, baiklah kita mulai ya. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu mengenai aspek biologi. Nah, apakah kejadian ini pertama kali terjadi? Apakah Mbak sebelumnya pernah mengalami hal seperti ini, menyendiri dan marah-marah? Iya, pernah sebelumnya. Pernah ya, oke. Apakah Mbak sebelumnya pernah memeriksakan keadaan Mbak saat ini? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Apakah Mbak sebelumnya pernah dirawat? Enggak, belum pernah. Nggak pernah ya, berarti. Apakah Mbak mempunyai riwayat penyakit sebelumnya seperti asma, kejang-kejang? Tidak punya. Tidak punya, oke. Apakah Mbak pernah mengalami jatuh atau kecelakaan? Tidak, Oke. tidak pernah. Ya. Apakah Mbak merokok? Enggak. Oke, mengkonsumsi kopi? Kadang-kadang. Kadang ya. Alkohol atau narkoba mengonsumsi tidak? Tidak, Tidak tidak ya. pernah. Apakah keluarga ada yang mengalami atau mempunyai gejala yang sama dengan yang sekarang Mbak rasakan? Tidak, tidak Tidak ada. ya. Baiklah Mbak, jadi Mbak pertama kali dirawat di sini ya. Iya, pertama Terus kali. Mbak, oke, terus juga Mbak ti- eh,
tidak terdapat penyakit fisik juga, tidak ada riwayat asma, kejang-kejang, terus Mbak juga tidak pernah kecelakaan, terus juga tidak ada riwayat merokok ya. Kalau kopi berarti kadang-kadang. Terus Mbak Iya. juga tidak mengonsumsi alkohol. Kalau boleh tahu, Mbak ke rumah sakit dibawa oleh siapa? Saya di rumah sakit dibawa oleh kedua orang tua saya. Oke. Yang kedua yaitu mengenai sosial ya. Baiklah Mbak, saya akan bertanya lagi ya eh, mengenai keluarga pendidikan. Apakah sebelumnya Mbak bekerja? Tidak, saya tidak bekerja. Sekarang Mbak kegiatan sehari-harinya apa? Saya mahasiswa di salah satu universitas. Oke. Apakah Mbak sudah menikah? Belum. Belum ya. Kalau boleh tahu di rumah tinggalnya sama siapa? Dengan kedua orang, dengan ayah saya dan kakak saya karena ibu saya sudah meninggal. Oke. Apakah keluarga di rumah terkadang sering membuat Mbak menyendiri dan sering marah dan membuat Mbak sering marah-marah? Tidak. Oke. Jumlah saudaranya ada berapa? Ada satu. Oke. Eh, di rumah Mbak mempunyai teman? Tidak. Tidak ya. Oke. Kalau boleh tahu, siapa sih yang paling berarti dalam kehidupan Mbak? Yang berarti bagi kehidupan saya itu adalah ibu saya. Oke, Ibu Mbak ya, karena ibunya juga sudah meninggal ya. Tadi Mbak sudah bilang. Iya. Apakah Mbak pernah mengalami kehilangan orang yang dicintai? Iya, pernah. Ya, ibunya ya berarti. Ya. Apakah Iya. Mbak ada penolakan dari masyarakat? Tidak ada. Ya ada ya. Sekarang dilanjutkan mengenai personal ability yaitu, baiklah Mbak, apa yang Mbak lakukan untuk mengatasi ketika Mbak menyendiri dan marah-marah? Saya ingin, kalau saya mengatasinya, saya tidak belum punya solusi untuk mengatasi itu. Oh, belum Jadi punya saya ya. inginnya mencoba untuk bunuh diri dan ya udah seperti itu. Oke. Berarti Mbak belum mempunyai em, belum mempunyai bagaimana cara untuk mengatasi keadaan Mbak kalau misalnya Mbak suka menyendiri dan marah-marah tersebut ya. Oke, Iya. sekarang ke social support ya. Oke, selama Mbak dirawat, siapa yang paling peduli dalam keadaan Mbak saat ini? Ayah saya dan kakak saya. Oke, siapa yang merawat Mbak di rumah? Ayah saya. Oke, apa yang dilakukan mereka saat Mbak selalu menyendiri dan marah-marah? eh Ayah saya selalu memberi support kepada saya untuk bisa untuk terhindar dari untuk melakukan pencobaan bunuh diri itu. Oke, apakah di tempat Mbak ada kader kesehatan jiwa? Tidak ada. Oke, apakah Mbak punya teman kelompok yang sama dengan yang seperti Mbak rasakan saat ini? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, sekarang ke material asset ya. Selama Mbak dirawat di sini, siapa yang membiayai Mbak? Ayah saya. Oke, apakah Mbak mempunyai jaminan kesehatan?
Iya punya. Oke. Sekarang sekarang Mbak bisa ceritakan ya apa yang membuat Mbak selalu menyendiri dan marah-marah. Karena saya itu salah satu mahasiswa yang kena bully di kampusnya karena saya adalah orang yang miskin. Oke. Biasanya ketika Mbak menyendiri dan marah-marah, apa sih yang Mbak rasakan? Saya karena kadang sangat kesal sekali pada diri saya sendiri. Oke, Mbak saat kesal. Setelah itu, apa yang Mbak lakukan? Kalau misalkan Mbak lagi menyendiri dan marah-marah. Saya selalu ingin saya selalu ingin bunuh diri kalau ingin melukai diri saya sendiri. Oke, yang melukai diri Mbak sendiri ya. Apakah dengan cara marah-marah masalah akan selesai? Tidak, Tidak ya. Menurut Mbak, apakah ada cara lain agar lebih baik? tidak ada. Ada. Ada ya. Iya, Maukah Mbak belajar cara mengungkapkan apa yang Mbak rasakan agar tidak merugikan Mbak? Mau atau tidak? iya mau. Oke, jadi ada beberapa cara untuk mengontrol apa yang Mbak rasakan, yaitu ada spiritual, fisik, obat. Bagaimana kalau kita belajar satu terlebih dahulu? Apakah Mbak mau? Iya mau. Oke, Mau. kita yang pertama kita ambil mengenai cara spiritual ya. Kalau boleh tahu, apakah agama Mbak? Agama saya Islam. Oke, apakah apakah sebelumnya Mbak bisa sholat? Bisa. Oke, alhamdulillah ya bagus. Mbak sekarang sholatnya bagaimana? Lancar atau bolong-bolong? Tidak pernah. Oke, tidak pernah ya. Apakah Mbak masih Mm, hafal dengan doa-doa sholat? hafal. Hafal ya. Apakah Mbak sekarang semenjak kejadian yang Mbak alami, apakah Mbak sering berdoa? Tidak pernah. Oke, tidak pernah ya. Mengapa Mbak tidak pernah berdoa lagi? Karena saya sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Oke, Mbak. Jadi dengan keadaan Mbak seperti ini, Mbak bisa melakukan sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang Mbak rasakan saat ini bisa membuat Mbak lebih tenang. Iya, Mbak. Begini Mbak, jika tanda-tanda keinginan Mbak menjendiri sampai marah-marah, Mbak harus selalu ingat Allah dan Mbak harus selalu berdoa agar Mbak lebih tenang ya. Iya, saya akan mencobanya. Oke, ayo Mbak kita coba doa terlebih dahulu ya. Setelah itu ceritanya berdoa. Nanti Mbak juga bisa bercerita dengan keadaan Mbak saat ini apa yang Mbak rasakan. Allah itu Maha Pemberi petunjuk. Nanti pasti Mbak itu akan merasakan lebih tenang kalau misalkan Mbak itu sudah cerita pada Allah. Iya, iya. Bagaimana Mbak? Apa yang Mbak rasakan tadi setelah kita berdoa? Saya sudah sedikit lebih tenang. Oke, Alhamdulillah ya, bagus sekali Mbak sudah bisa melakukannya. Mbak bisa melakukan berdoa kepada Allah. eh,
Subhanahu wa ta'ala, sebaiknya Mbak lakukan secara rutin ya, setiap kali habis sholat. Sehingga bila sewaktu-waktu rasa depresi itu muncul ketika Mbak menyendiri dan marah-marah, Mbak sudah terbiasa melakukannya. Ingat, Mbak harus selalu berdoa jika Mbak sedang merasa depresi agar Mbak bisa tenang ya. Iya, terus. Baiklah. Sekarang ke tahap terminasi. Bagaimana perasaan Mbak setelah kita berbincang-bincang dan melakukan eh, tadi dan melakukan tindakan berdoa kepada Allah. Di sini, Saya sudah, oke, di sini terlihat ya Mbak lebih nyaman dan tenang. iya, sus. Coba Mbak sebutkan lagi tadi apa yang kita lakukan. Kita berdoa sama Allah setelah sholat, lalu ia berdoa sama Allah agar saya tidak melakukan hal yang seperti itu lagi. Oke. Coba Mbak sebutkan lagi apa yang selalu membuat Mbak menyendiri dan marah-marah. Lalu apa yang Mbak rasakan dan apa yang Mbak lakukan. Kalau saya kesal, ingin melukai diri atau bunuh diri, saya akan sholat, lalu berdoa kepada Allah. Oke, bagus ya. Wah, bagus sekali Mbak. Ingat semua ya. Bagaimana kalau sholat dan berdoa kita masukkan dalam jadwal kegiatan sehari-hari ya Mbak. Iya, sus. Dan di sini saya ada buku untuk Mbak, yaitu panduan sholat dan berdoa. Nanti Mbak bisa melakukan em, kegiatan Mbak menulis di buku, menulis di buku ya, kapan Mbak sholat dan apakah Mbak mengerti? Iya, mengerti. Nah, Mbak, oke, cara yang kita praktikkan tadi itu baru satu ya dari teknik yang saya kasih tahu tadi untuk mengatasi eh, kemarahan Mbak. Nah, cara berikutnya yaitu dengan minum obat. Bagaimana kalau kalau latihan yang kedua itu saya akan ajarkan mengenai cara pemberian obat. Mbak mau atau tidak? Mau, sus. Oke, mau ya. Kita besok ketemu lagi ya jam 9 pagi. Mbak, tempatnya mau di mana? Di kamar aja ya, sus. Oke, di kamar ya. Baiklah, kalau kayak gitu, nanti besok saya akan datang lagi ke kamar Mbak, yaitu untuk berdiskusi mengenai obat yang harus diminum oleh Mbak. Kalau begitu, karena sudah selesai, saya pamit dulu ya. Saya kembali ke ruangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.